Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Aulia Elva Rahmat Dirlianti dari 12 IPS 3 SMA Negeri 94 Jakarta. Video kali ini berhubungan dengan tugas sosiologi, di mana tugasnya yaitu saya harus membuat video untuk menjelaskan materi sesuai PowerPoint yang terlampir. Materi PowerPoint yang akan dibahas adalah tentang modernisasi dan westernisasi. Oke, saya mulai penjelasannya. Globalisasi dalam perubahan sosial. Perubahan sosial di mana modernisasi merupakan perubahan sosialnya. Kemudian, dengan adanya modernisasi, adanya keinginan untuk memiliki dan memperkenalkan apa yang dimiliki, terjadinya persaingan untuk dimiliki dan ingin dimiliki. Diperlukan daerah pemasaran yang seluas-luasnya. Lalu muncul ide globalisasi, yaitu sistem atau tatanan sosial yang tidak dimungkinkan untuk melakukan pengisolasian diri dari lingkungan pergaulan dunia atau global. Sehingga semua lapisan masyarakat harus mampu membuka diri terhadap apa yang berkembang di dunia. Jika ada dari lapisan masyarakat yang tidak mampu menyiapkan diri, memungkinkan terjadinya kultur shock dan mengalami kultur lag. Kultur shock adalah keguncangan budaya akibat adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur budaya yang ada dengan unsur-unsur budaya yang datang, sehingga menimbulkan ketidakserasian oleh karena masyarakat yang menerima tidak mampu menyesuaikan diri dengan apa yang diterima. Sedangkan kultur lag adalah ketertinggalan budaya akibat dari proses perubahan budaya yang tidak seimbang atau tidak sama secepatnya antara budaya yang dimiliki dengan budaya yang diterima. Ini ada beberapa gambar contoh seperti gambar orang suku Baduy dan orang yang sudah modern yang sudah menerima budaya seperti gaya-gaya punk seperti ini. Pengertian modernisasi. Asal kata modo artinya cara dan ernus artinya periode waktu masa kini. Proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Dan ada beberapa pendapat tentang pengertian modernisasi dari beberapa tokoh. Yang pertama ada Kuncharaningrat, yaitu menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Sedangkan tokoh Gurgun dan Nimkov menyatakan modernisasi harus mengarah kepada masyarakat agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan semu. Kesimpulannya, modernisasi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial masyarakat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju mengikuti perkembangan masyarakat lainnya yang dianggap lebih dahulu maju. Bentuk perubahan dalam modernisasi. Direct change atau yang dikenal sebagai perubahan sosial terarah. Direct change terbagi menjadi dua, yaitu aspek sosial demografi, seperti proses perubahan unsur sosial, ekonomi, dan psikologi masyarakat. Yang kedua, aspek struktur organisasi sosial, yaitu proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat. Ciri, syarat, dan mental manusia modern. Ciri manusia modern: 1. Sikap menerima hal baru. 2. Memiliki keberanian untuk berpendapat. 3. Menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan. 4. Memiliki perencanaan. 5. Percaya diri. 6. Perhitungan. 7. Menghargai harkat martabat orang lain. 8. Percaya pada iptek. 9. Imbalan harus sesuai dengan prestasi. Sikap mental manusia modern. Kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi, karena cenderung
manusia modern itu tidak bisa mengontrol pemikiran-pemikiran yang sering datang serta pengaruh berbagai sumber. Sedangkan syarat modernisasi yaitu cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sistem administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media, tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi, desentralisasi wewenang. Gejala modernisasi. Gejala modernisasi dari beberapa bidang yaitu sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama di bidang sosial yaitu A. Munculnya kelas-kelas sosial, B. Munculnya sikap konsumerisme, C. Adanya gejala urbanisasi. Di bidang ekonomi, A. Munculnya industri besar, B. Adanya tenaga ahli, C. Adanya perkembangan dalam bidang industri, D. Sudah menggunakan teknologi modern, E. Masyarakat memiliki mata pencaharian di bidang industri dan jasa. Sedangkan di bidang politik, A. Adanya partisipasi rakyat dalam pembangunan, B. Tersedianya sarana dan prasarana informasi, C. Berlakunya hukum secara sistematis. Contoh gejala modernisasi seperti konsumerisme sebagai dampak negatif dari modernisasi. Kenapa dampak negatif? Karena konsumerisme adalah paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan yang terindikasi gaya hidup tidak hemat. Ada contoh gejala modern lagi seperti penggunaan drone dalam media memudahkan dalam mencari informasi. Dampak modernisasi, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu A. Memperkuat integrasi dalam masyarakat, B. Kemajuan dalam bidang industri, C. Kemajuan dalam bidang transportasi, D. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, E. Meningkatkan kesadaran politik dan demokratis. Dampak negatif A. Adanya kesenjangan sosial dan ekonomi, B. Munculnya kriminalitas, C. Kenakalan remaja, D. Pencemaran lingkungan alam. Contoh modernisasi di bidang transportasi. Pertama, sepeda. Sepeda tahun 1800-an dikenal sebagai velocipede atau hobby horse atau drysen yang dibuat tanpa pedal tanpa pedal. Oke. Sepeda sekarang sudah memakai pedal dan berkualitas. Kedua, Benz Patent Motor Wagon atau mobil pertama di dunia yang bentuknya seperti becak. Sekarang mobil sudah canggih dan memakai mesin. Ketiga, kereta dahulu menggunakan lokomotif uap. Sekarang kereta menggunakan tenaga listrik. Keempat, pesawat pertama di dunia terbuat dari kayu dan kanvas. Sedangkan pesawat sekarang terbuat dari aluminium dan material komposit modern. Alat transportasi laut dahulu yaitu seperti perahu skoci, sekarang sudah banyak sekali kapal-kapal berlayar. Kapal mewah kapal besar. Next. Westernisasi. Pengertian westernisasi adalah suatu proses yang mana masyarakat di negara timur itu mengadopsi budaya barat di berbagai bidang. Adapun bidangnya seperti industri, teknologi, ekonomi, hukum politik, gaya hidup, cara pakaian, agama, filsafat, gaya bahasa, alfabet, serta nilai-nilai. Ciri-ciri westernisasi. A. Lifestyle atau gaya hidup dari masyarakat mengalami perubahan serta meniru perkembangan yang terjadi di negara-negara barat, misalnya seperti gaya hidup mewah dan hedonisme. B. Mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat di dalam mengonsumsi minuman keras serta obat-obatan terlarang.
C. Semakin maraknya pergaulan bebas serta juga perilaku seksual menyimpang di tengah-tengah masyarakat. D. Perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial yang mengikuti kebiasaan di negara-negara barat. E. Masyarakat juga semakin individual disebabkan sikap gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia selama ini jadi semakin terkikis. Perbedaan antara modernisasi dan westernisasi. A. Modernisasi mutlak ada dan diperlukan oleh setiap negara. B. Tidak mengesampingkan nilai keagamaan. Sedangkan westernisasi A. Mutlak pembaratan. B. Munculnya westernisasi karena perkembangan masyarakat modern itu terjadi di dalam kebudayaan barat yang disajikan dalam bentuk barat. Sedangkan bentuk barat itu seringkali dipandang sebagai salah satunya kemungkinan yang ada. Terakhir, persamaan antara modernisasi dan westernisasi. 1. Sama-sama mempunyai kepentingan soal duniawi. 2. Unsur-unsur dari dunia barat. 3. Merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. 4. Merupakan suatu proses perubahan dari sesuatu yang dianggap kurang menjadi sesuatu yang dianggap lebih bagi penganutnya. Demikian penjelasan tentang modernisasi dan westernisasi yang dapat saya sampaikan. Semoga video penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.